saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Mungkin betapa kagetnya Pak Prabowo padahal baru saja diresmikan. Danantara kali ini dikuliti habis-habisan seperti ini oleh para pengamat politik ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Menarik ketika Pak Derajat bilang dibandingkan dengan Singapura ya Pak ya, Temasek, kabarnya mereka diisi orang-orang profesional jauh dari politisi. Tapi Bang Henry Satrio melihatnya Bang, kalau memang ada unsur politis, masih ada sangkut paut sama orang-orang politisi di Danantara ini. Iya, makanya kan di depan Danantara ini ada kata Badan Pengelolaan Investasi kalau saya nggak salah. Jadi intinya adalah investasi. Sementara yang saya tahu nih, saya orang awam Prof, dalam investasi itu sebetulnya key point-nya kan bukan untung, tapi trust. Nah yang disampaikan oleh Mas Apam tadi, trust-nya tuh belum muncul hari ini terhadap Danantara, saham yang jeblok dan lain-lain. Kalau saya melihatnya juga dari sisi komunikasi, Danantara ini kan sebetulnya komunikasi pemerintah kepada publik, kepada pelaku ekonomi. Kalau pesannya salah sampainya, maka zonk juga ini adanya. Makanya betul tadi pertanyaannya Mas Apam di awal, ini barangnya apa harus dijelaskan dulu. Walaupun saya yakin kayak Mas Andre, kemudian Prof Derajat sudah memahami gitu ya. Bahkan Mbak Anggi juga udah memahami itu. Tapi rakyat kelihatannya belum. Nah dalam proses komunikasi, kalau pesan komunikasinya salah, miskomunikasi dia, nggak akan sampai. Nah kalau udah nggak sampai, ini trustnya yang nggak akan tercapai. Nah kalau trustnya nggak ada bagi para investor ini, nanti arahnya kemana nih Danantara? Karena 2 hari ini media-media menulis raportnya merah semua nih IHSG. Jadi menurut saya harus ada rebound trust yang segera dibangun oleh Danantara supaya ini bisa sesuai dengan apa yang dimaksud dan tujuankan oleh Pak Prabowo. Kemarin kan kehadiran Pak Jokowi dan Pak SBY, saya artikan itu sebagai usaha untuk menggalang trust dari pasar, dari pelaku ekonomi. Nah nampaknya karena 2 orang ini adalah politisi, tidak terlalu diterima dengan baik gitu ya. Bahkan ada Tony Blair juga kan, Tony Blair juga politisi gitu, sama aja. Jadi para politisi yang berada di Danantara ini ternyata tidak direspon trust positif oleh para pelaku ekonomi, minimal untuk 2 hari ini. Mudah-mudahan aja nanti berubah ya ke depannya, setelah 2 hari ini rapotnya merah ya bisa rebound gitu. Makanya dari awal DPR dan pemerintah dalam membuat undang-undang itu Prof, ya bersama teman-teman PDI Perjuangan juga kita di Komisi 6, kita memastikan pengawasannya sangat-sangat kuat. Ya, di mana audit itu dilakukan oleh BPK. Ya, itu satu ya, supaya publik paham. Yang kedua, kita melihat Pak Prabowo sebagai presiden, beliau ingin ya, mimpi besar beliau, rencana beliau Danantara ini ya, agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%, ini jangan sampai gagal. Caranya apa? Dari awal beliau mempersiapkan bagaimana pengawasan yang begitu kuat dan melekat. Makanya kalau kita lihat siapa sih anggota Dewasnya Danantara, ya selain Pak Erik sebagai ketua, wakilnya Mulyaman Hadad, ada yang namanya Kapolri, ada yang namanya Ketua BPK, ada yang namanya Kepala BPKP, ada yang namanya Kepala PPATK, ada Jaksa Agung, ada Ketua KPK, semua APH dan semua pemeriksa keuangan negara semua ada di sana untuk memastikan jangan sampai ya pengawasan lemah. Karena apa? Sekali lagi, ini memang ya saya ingin jawab juga ya, tadi auditnya BPK. Lalu Pak Agus tanya, ada ketakutan di tengah masyarakat bahwa uangnya di bank-bank himbara akan dipakai oleh Danantara. Itu tidak benar. Uang tabungan masyarakat di bank himbara sangat-sangat aman. Karena modal Danantara bukan dari situ. Ya 14 triliun itu kan aset under management. 14.000 triliun itu. 14.000 triliun Bang ya. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan dari mana modal Danantara. Presiden sudah menyampaikan modal awal Danantara itu 20 miliar dolar. Ya, 20 miliar dolar ini yang didapatkan dari efisiensi. Ya, inilah modal awalnya. Lalu Danantara akan melakukan pekerjaan yang selama ini ya
dimimpikan oleh Pak Prabowo dalam bukunya Paradok Indonesia. Bagaimana sumber daya alam kita tidak bocor ya dan keluar secara mentah dan dinikmati oleh negara-negara besar. Beliau ingin melaksanakan dengan mega-mega project dengan uang dana awal 20 miliar. Lalu uang ini bisa di leverage, Prof. Sebentar, Prof, kasih kesempatan saya. Enggak, karena dalam undang-undang sudah jelas Ya. minimal 1.000 triliun. Ya. Jadi kalau Pak Andre pakai US dollar nanti Iya 20. Iya. kita bertanya-tanya lagi. Bukan, itu uang cashnya, Prof. Tadi kan udah lihat modalnya kan aset under manajemennya udah ada 14.000 triliun. Enggak, maksudnya Ya. modalnya itu kan ada di sini. Ya. Jadi ada uang cashnya, equity-nya, Prof, itu. Itu kan sudah lebih 14.000 triliun. Nah, sekarang saya bicara angka uang cashnya 20 miliar dolar. Ini uang ya karena ada jaminan dari pemerintah nanti ya dengan ada dividen yang akan di-store itu sekitar 100 sampai 170 triliun sampai 200 T. Ya, sehingga lalu proyeknya jelas, ada proyek membangun hilirisasi, ya nikel, timah, boksit. Proyek itu Mas Andre. Ya. Itu mesti jelas. Sekarang gini, Dewan Pengawas tadi kan kalau nggak salah undang-undangnya tidak boleh dari partai politik Ya. dan sebagainya ya. Yang Ini dewas apa namanya pengurusnya kan ada yang tadi ada polisi, ada segala macam. Itu BPK, dewas. Dewas ya. Dewas. Itu kan di BPK kan itu politisi. Pak Ketua Pak ex officio Pak. Jadi Bapak harus paham bahwa Ketua BPK ya. Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK itu adalah seluruh instrumen penegak hukum yang juga bisa mengaudit seluruh keuangan negara. Dan masih bisa diawasi DPR. Dan kita ada DPR, Pak. Ada Komisi 6 dan Komisi 11 nanti yang mengawasi Danantara ini gitu loh. Jadi Pak, kami di DPR ya tentu tidak akan memberikan cek kosong. Kami ingin Danantara ini bisa sangat-sangat berhasil karena DPR lah yang membentuk undang-undangnya, Pak. Betul. Bagaimana Undang-Undang Jadi, Nomor 19 tahun 2003 itu Sebenarnya kita kalau lakukan perubahan. kita jadi pengurus Danantara, itu sebenarnya sekarang ini pusing, mencret karena mau gerak itu banyak pengawasannya. Jadi cuma memang Mas Derajat dan Mas Andre, tadi saya bilang kalau secara normatif itu kan semua sudah bagus sekali. Hanya memori kolektif kita, pengalaman masa lalu kita ini syarat dengan tadi distorsi, dengan penyimpangan, bahkan birokrasi kita disebut kleptokrasi sekarang. Mas Derajat kalau pergi ke luar negeri, Prof 30 detik aja. Makanya Prof, mari kita berikan kesempatan dulu setuju. Danantara ini bekerja karena Danantara ini Prof, ini cara Pak Prabowo melaksanakan cita-cita Bung Karno ini. Gitu loh. Bagaimana Indonesia bisa berdiri kaki sendiri gitu loh. Kita jangan lagi negara Pak Andre, menjual. Pak Andre, saya membawa undang-undang dasar ini. Ini intinya inilah wujud atau ekspresi konstitusional kita. Setuju. Pada dataran ide, pada dataran gagasan. Danantara ini adalah implementasi konkret dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Gitu. Khususnya setuju ayat 1. Setuju kan? Saya rasa Pak Prabowo ya, karena ini adalah mimpi besar beliau. Beliau mengambil risiko melakukan efisiensi, tentu beliau sudah berhitung ya, mengkalkulasi figur-figur yang beliau berikan mandat untuk memimpin Danantara. Ya, pertama Rosan Rosla ini. Kita tahu kapasitas Bang Rosan ya, beliau profesional ya, mengelola perusahaan investasi, sukses, pernah jadi ketua umum Kadin ya, dan sekarang menjadi menteri investasi dan kepala BKPM. Seorang profesional, bukan orang partai politik ya. Ya dia sukses sebagai profesional. Doni Oskaria juga Bang ya. Lalu Tapi punya pendidikan rekamnya sebentar. Satu Pak. Yang kedua, Doni Oskaria, profesional yang masuk di BUMN, jadi wakil dirut Garuda, lalu menjadi dirut holding in journey BUMN, lalu dipercaya jadi wakil menteri BUMN, sekarang merangkap menjadi COO holding operasional holding investasi COO operasional holding BUMN. Beliau punya kapasitas, kapabilitas dan pengalaman untuk melakukan itu. Nah, lalu Pandu, anak muda yang punya pengalaman di dunia investasi. Jadi Pak
Prabowo mempercayai ini, berikan kesempatan 3 orang ini bekerja, ya, membangun GRC yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi, ya. Insya Allah, ya, kami nanti di DPR, Pak, baik Komisi 6 yang menjadi mitranya Pak Doni nanti maupun nanti Komisi 11 yang menjadi mitranya Pandu, kita akan awasi sama-sama. Ya, saya sangat yakin, saya kenal sekali Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kita. Saya yang sekarang Presiden Republik Indonesia. Beliau pasti akan bekerja keras mengawasi ini untuk berhasil, jangan sampai ada maling nanti. Ya, karena gini, 3 orang itu kan ada punya perusahaan juga. Ya. Bagaimana caranya nanti monitor tidak itu ketarik? Di undang-undang, sebentar. Resnya sudah harus Pak. Di undang-undang itu undang-undang sudah di undang-undang di PP itu sudah diatur. Prakteknya sudah dijalankan nanti. Jadi diatur di undang-undang dan PP, ya, undang-undang dan PP itu sudah diatur. Sudah ditandatangani oleh Presiden. PP. Ya, PP-nya sudah. Di situ sudah dijelaskan bagaimana mekanisme melakukan investasi, Pak. Lalu ada yang mengawasi jumlah tertentu, nanti komite ini yang memutuskan. Ya, diusulkan, nanti diputuskan. Nanti dengan jumlah tertentu ada, bahkan ada persetujuan DPR. Jadi ini kita awasi bersama-sama. Insya Allah kalau sebentar, ya silakan bertanya. Itu kasih waktunya mau berapa lama ya? Ya, kalau menurut saya setahun ini sudah terlihat hasilnya. Karena tahun 2025 ini, Pak Prabowo akan meluncing 15 sampai 20 proyek di Danantara. Jadi tahun depan insya Allah sudah mulai terlihat. Ya, apalagi kalau proyek ini selesai, negara akan dapat begitu banyak pendapatan. 1 tahun kita kasih waktu. Tapi mudah-mudahan lancar lah, semoga lancar. Rosan akan resign dari Menteri Investasi. Ya, itu kan hak prerogatif Presiden. Tidak boleh. Setahu saya, ya tidak ada masalah. Tidak ada aturan undang-undang. Katanya tidak boleh. Pak, Danantara itu, Pak, di undang-undang bukanlah pejabat negara. Jadi menurut kami putusan Presiden, ya, tidak ada pelanggaran undang-undang bahwa Rosan jadi kepala Danantara. Tapi buat publik buruk sekali itu, ya kan. Lalu nanti juga dari siapa namanya si Doni Oskarya, Pandu Sarian. Bukan siapa? Pandu itu kan juga punya berat perusahaan. Nah ini bagaimana? Tentu, karena dari pasar itu berpengaruh loh itu. Ya tentu mereka tidak akan, kan Pandu sudah mengumumkan beliau mundur dari seluruh jabatannya yang ada di perusahaan-perusahaan swasta, Pak. Bang Rosan pun sejak menjadi menteri kan tidak mengurus perusahaannya lagi. Begitu juga Doni Oskarya yang fokus untuk mengurus operating holding BUMN ini. Gitu loh, Pak. Tapi itu kita serahkan pada pasar saja, karena pasar akan melihat itu nanti. Apa betul-betul mundur. Ya, kalau pengurus ya. Jadi gini, 1-2 hari ini Danantara itu memang terlalu banyak diskusinya di level politiknya, yang kemudian spill over ke pasar. Jadi memang sekarang tugas dari Mbak Dita dan teman-teman maupun teman-teman di Danantara itu adalah menjelaskan langsung kepada para pelaku pasar di Indonesia maupun di beberapa pusat yang lain, supaya mereka confident dan nyaman. Saya rasa benar nambahin. Saya rasa. Oke guys, jadi pengamat politik Henry Satrio dan Agus Pambagio tetap diundang di acara ini. Mungkin dari dulu mengerti suara hati rakyat dan terbiasa jadi perwakilan suara rakyat. Mungkin wajar pengamat politik Hensat dan Agus Pambagio merasa sangat khawatir dengan Danantara ini, karena mereka mungkin khawatir Danantara ini tidak bisa menguntungkan, tapi malah menjadi ladang korupsi bagi para oknum pejabat negara. Jadi ketika dijelasin dan tahu daftar nama pengurus Danantara yang disebutkan, Hensat dan Bung Agus Pambagio makin tambah khawatir, karena itu jabatan politis, syarat transaksional untuk bisa menjabat di situ. Mungkin yang ditakutkan mereka ujung-ujungnya cuma menjadi bancakan untuk mensejahterakan elit saja dan jauh dari mimpi untuk mensejahterakan rakyatnya. Lalu membandingkan dengan Singapura, di sana kecenderungan untuk korupsi sangat kecil, beda dengan kita. Boleh saja membandingkan dengan Singapura, asal Pak Presiden Prabowo menangkap habis semua para koruptor. Karena memang saat ini NKRI masih identik dengan banyaknya koruptor. Jadi selama hukum korupsi tidak bisa tajam, mungkin Danantara masih belum tepat rasanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.